Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin memberikan materi tentang aktuator mekanik, yaitu mekanik motor DC. Secara garis besar, motor DC merupakan sebuah alat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang mana energi listriknya itu ya tegangan, voltase, dan ampere. Energi mekaniknya ya dia sebagai outputnya gerak putaran gitu, sesuai dengan polaritasnya. Nah, aktuator motor DC ini banyak sekali digunakan, seperti pompa air, kipas angin, ya kayak motor listrik pun bisa menggunakan motor DC ya, dan lain sebagainya. Tetapi di sini dapat diperhatikan motor DC ya, motor DC menggunakan 70% beban listriknya untuk total industri. Nah, motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Begitu. Nah, untuk praktikumnya nanti menggunakan simulasi ya. Untuk simulasinya nanti saya akan menggunakan Proteus. Nah, nanti simbolnya seperti ini. Ini kalau pakai simulate ya. Nanti kalau pakai Proteus beda lagi. Nah, job sheet-nya lakukan perakitan komponen motor DC seperti nampak pada gambar di bawah. Nah, seperti ini. Nanti ada V-in baterai plus. Di sini ada V-out GND. Nah, di sini untuk S itu saklar ya, atau switch. Saklar 1, saklar 2, saklar 3, saklar 4. Nah, dapat diperhatikan sini lakukan perubahan saklar 1 sampai 4 untuk memutar DC. Motor DC ya, motor DC searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi untuk VN-nya ini nanti untuk perputarannya searah jarum jam ya, berarti dari V-in ini ke sini S3, S4, V-out GND ke S2 ke S1. Nah, sebaliknya untuk berlawanan arah jarum jam dari V-in S1, S2, S4, S3. Nah, nanti akan dihasilkan percobaannya menggunakan aplikasi Proteus. Oke, langsung saja saya siapkan Proteusnya. Nah, di sini juga saya sudah siapkan motor DC sama switch. Nanti untuk voltasenya menggunakan power atau input bisa, dan ground ya. Nah, untuk groundnya di sini. Nah, yang ini. Oke, disiapkan dulu komponennya. Yang pertama motor DC ditaruh di tengah-tengah. Setelah itu switchnya switch 1. Saya rubah dulu arahnya. Rotate. Setelah itu switch 2. Oke, ini switch 2. Di sini switch 4 ya. Tadi kan urutannya seperti itu. 1, 2, 4, 3. Nah, oke, dicoba. Saya putar dulu biar kelihatannya rapi. Nah, di sini switch 4. Nah, coba disambung seperti belum disambung dulu. Di sini saya akan cari dulu untuk input power. Input powernya dia bertipe V-in ya. Coba ini V-in apa bukan? Oh ya, ini V-in VCC. Ini dia pakai VCC, di oke. Nah, ini V-in nya. Nah, terus kita sambungkan ke
Sabar, kita luruskan dulu biar kelihatan rapi. Udah cukup. Oke, kita sambungkan ke sini, ke S3, terus di sini sambungin S1 nya, S1 sambungkan ke S2, terus S2 sambungin ke S4, S4 sambungin ke S3. Nah, di sini tinggal tinggal samakan ya sama tabel tadi atau gambar tadi. Nah, terus GND-nya, ground-nya taruh di sini, sambungin aja di sini. Nah, yang mana di sini VCC ya. VCC-nya outputnya 5 volt. Nah, di sini untuk motor DC-nya saya setting juga 5 volt ya, biar sama. Normally voltage-nya dibuat 5 volt. Biar jelas, nanti tak kasih apa namanya, sabar, tak kasih komen ya, tak kasih komen di setiap komponennya, tak kasih komen saklar S1 aja lah biar cepet. S1, di sini S2, di sini S4, di sini S3. Nah, untuk di tengah ini motor DC. VE-nya di sini menggunakan 5 volt GND. Nah, ini udah dibuat untuk sketsanya, dan coba dimulai praktikumnya ya. Nah, di sini untuk praktikumnya dibuat searah jarum jam. Jadi dari VCC ini atau VIN, dari VIN ke S3, S4, S2, S1. Oke, dicoba ya. S3 dihidupin, masih belum ada pergerakan ya. Oke, agak saya gedein gambarnya, agak saya tengahin. Nah, seperti ini udah cukup lah. S3 udah saya hidupin, belum ada respon ya. Sekarang S4 belum ada respon juga. S2, nah ini udah ada pergerakan, tetapi di sini pergerakannya minus, perputarannya minus karena polaritasnya terbalik. Jadi plus dan minnya terbalik, jadi bukan plus sama min tapi min sama plus, jadinya perputarannya terbalik gitu. Setelah itu saya hidupin yang S1. Nah, untuk S1 nya dihidupin, dia perputarannya berkurang atau bahkan ini lama-lama akan mati. Karena apa? Ya karena konsleting ini tersambung, jadi VCC nya ini sama GND tersambung ya kayak konslet gitu. Nah, kalau ini dihidupin dia akan berputar lagi motor DC nya begitu. Nah, coba dinormalkan kembali. Oke, sambil menunggu saya pause dulu, saya stop terus play lagi. Nah, di sini untuk praktikum yang kedua ya, langkah yang kedua, searah jarum jam udah, berarti lawannya arah jarum jam. Lawannya dari VCC, S1, S2, S4, dan S3. Oke, saya mulai yang S1 dihidupin, belum ada respon. S2 dihidupin, belum ada respon juga. S4, nah S4 dihidupkan, dia rotasinya ke plus, jadinya dia jadi
polaritasnya dia searah, plus ketemu plus, min ketemu min gitu. Nah, coba kita hidupin ya, kita hidupin yang S3, apakah mati? Oh ini ya, tetap. Jadi kalau semua tersambung, saklarnya tersambung, itu dia akan konsleting atau ya putus jalurnya, karena ya konslet lah, tahu kan konsepnya konslet tuh. Jadi dia nggak tersambung. Kalau ini dipasang baterai, mungkin baterainya panas atau bahkan kabelnya bisa terbakar karena ampernya tinggi ya, atau voltasenya tinggi gitu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau searah jarum jam seperti ini ya, S3, S4, S2, nah perputaran dia akan terbalik. Oke, saya tunggu dulu. Nah, perputarannya akan terbalik. S1 dihidupin, dia mati karena konsleting atau ada jalur yang tersambung antara VCC dan GND. Nah, sedangkan jika perputarannya atau arahnya berlawanan jarum jam dari S1, S2, S3, dia perputarannya akan sesuai polaritasnya dari kiri ke kanan, muter gini, perputarannya searah jarum jam. Jadi kalau arahnya melawan arah jarum jam, dia perputarannya akan searah jarum jam. Nah, S3 dihidupin, dia akan konsleting atau ada hubungan arus lah, dia akan mati. Ini pelan-pelan dia akan turun kecepatannya. Sedangkan kalau gini, ini kan konsepnya kan dari VCC ke S3, S3 ke S4, ke S4 ini ke S2, S2 ini ke sini. Motor DC, dia perputarannya terbalik. Dia searah jarum jam, tapi perputarannya terbalik arah jarum jam, kebalikannya gitu. Bagaimana cara merubahnya? Ya tinggal dibalik aja begitu, tinggal dibalik polaritasnya. Oke, saya contohkan ya, saya balik polaritasnya, saya hapus kabelnya, nggak perlu diputer-puter, ini cukup disambungin gini aja, ini ke sini, cuman mindah kabel doang sih. Oke, saya play. Apa jadinya kalau kita menggunakan arah jarum jam? Jadi S3, S4 hidup, S2 hidup. Nah, dia akan berputar arah jarum jam. Tapi kalau S1 dihidupin, dia akan konsleting atau putus jaringannya, jalurnya putus. Nah, kalau untuk di dunia nyata ya, jangan dipraktekkan S1-nya dihidupin, karena nanti ya tadi kemungkinannya kalau nggak baterainya meledak atau terbakar, kabelnya bisa terbakar atau panas gitu. Jadi hati-hati untuk segala praktikum atau praktik Anda di rumah masing-masing atau dimanapun itu, tetap berhati-hati. Oke, lanjut ya. Ini tadi kan searah jarum jam, dan saya juga buat searah jarum jam. Nah, coba kita balik ya. S1, S2, S3. Nah, S4 ya di sini. S3-nya saya matiin. Nah, dia perputarannya akan berlawanan jarum jam. Kenapa bisa gitu? Ya karena ini kabelnya saya pindah gitu. Oke, kayak akan saya normalkan kembali ya untuk kabelnya. Di sini saya hapus, ini juga dihapus, sambungin seperti semula. Nah, untuk sambungan yang awal tadi, kemungkinan kalau di sini dihidupin, dimatiin. Oh, ini dihidupin ya. Oh ya, maaf, belum di play dulu, di run. Nah, dia akan berlawanan jarum jam. Dia akan berputar berlawanan jarum jam ketika saya menggunakan sambungan atau simulasi seperti ini ya.
dia dari VCC ini ke sini arah jarum jam, dia berputarnya malah melawan arah jarum jam karena sambungan seperti ini. Dan jika S3 nya saya matiin dan saya buat S1 nya dihidupin, dia akan berlawanan sama arah ini. Ini kan S1, S2, S4, dia akan berlawanan nih, pelan-pelan dia akan berputar berlawanan. Nah, ini udah mulai respon ya. Nah, seperti itu. Jadi motor DC ini akan terpengaruhi jika polaritasnya terbalik atau disearahkan. Kalau dia polaritasnya searah, dia akan seperti ini. Jika tidak searah, dia akan berputar sebaliknya. Atau enggak, biar mudah dipahami, di sini saya akan cari untuk baterai ya. Baterai. Ini aja apa? Single cell. Saya akan buat di sini untuk selnya motor DC di sini. Akan saya buat rotasi. Kayaknya lebih enak gini ya. Oke. Di sini saya arahkan ke sini. Di sini saya arahkan ke maaf. Harus dikasih saklar ya biar bisa untuk mengatur switchnya. Di sini. Maaf, saya itu di sini. Oke, kita mulai. Ini dimatiin dulu simulasinya. Nah, ini udah berhasil ya yang tabel sebelah sini. Nah, kita coba yang untuk percobaan ini tadi untuk tentang polaritasnya itu. Nah, di sini coba saya hidupin. Maaf, ini baterainya kurang tinggi ya voltasenya, 5 volt. Kita play, sambungkan. Nah, ini sambungannya ini kan plus nih, di sini plus, yang atas ini plus, ini juga plus, di sini plus, sini min, dia arah ke GND. Ini polaritasnya searah. Kalau sekiranya ya, kalau polaritasnya dibalik, dia akan seperti ini. Oke, saya contohkan. Kita balik ya. Dibalik, ini ke sini, ini ke sini. Ini saya balik polaritasnya. Coba di play, sambungkan. Nah, dia akan terbalik putarannya karena ya tidak sesuai polaritasnya. Jadi kalau plus ketemu plus, min ketemu min, dia akan berputar searah jarum jam atau sesuai dengan polaritasnya. Sedangkan kalau min ketemu plus dan plus ketemu min, dia akan berputarnya berlawanan jarum jam atau tidak sesuai dengan polaritasnya. Begitu. Oke, semoga penjelasan saya ini dapat dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video saya, dan materi pembahasan pada kali ini saya cukupkan ya. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian dalam belajar tentang elektronika atau aktuator seperti motor DC ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.